Gue Mia. Aku Tresna. Ya udah sih. Bu, tahu nggak tadi ya? Aku lagi beresin kamar, terus aku nemu satu buku angkatan SMA aku. Aduh, masih ada. Gemes banget, lucu deh, lucu banget pokoknya. Kayak isinya tuh ya ada foto-foto teman-teman aku. Di situ? Gitu. Iya, lucu. Ibu masih punya nggak sih bukunya? Lo tanya gue lagi. Udah nggak ada. Ibu angkatan berapa sih dulu? Tahun 92 lulusnya. Lo angkatan berapa? Lulusnya ya kalau Ya, itu ya, kalau lulusnya. angkatan itu ya. Aku di angkatan 2007. Jauh ya. Jauh. Kan buku angkatannya masih ada. Mudah-mudahan teman-teman gue mungkin masih ada ya. Iya, yang lucu naruh. tahu. Seneng pengen gue cari. Itu di situ tuh ada foto teman-teman lo. Terus udah gitu ada apa lagi di dalam bukunya itu? Kegiatan-kegiatan, terus udah gitu ada moto mungkin atau Kalau kegiatan mungkin karena kan yang dimasukin pas foto angkatan tuh, foto kelas biasanya Ya. dengan tematik kayak dulu angkatan aku ada tematiknya. ada kayak dia lagi di mana kayak Ya. di TK misalkan yang kayak gitu-gitu. Nah di situ tuh kayak ada biodata singkat ya, bukan yang kayak makanan kesukaan gitu bukan kan ya. itu anak SD ya. Atau gini pacar yang pernah dipacarin Enggak ada. SMA. Hanya kayak nama, tanggal lahir, alamat mungkin dulu ya. Terus udah gitu ada moto atau kata-kata mutiara. Ada cita-cita juga, Bu. Cita-cita ada Iya, ya? mungkin ada temen aku yang udah sesuai dengan cita-citanya. Apalagi angkatan ibu Iya. ya. Iya sih, mungkin kalau Iya. angkatan gue tuh udah pada senior di bidangnya juga Udah sekarang ya. sukses di Udah bidangnya. pada di profesinya masing-masing. Cuma kalau nanti gue pengen lihat ya, nanti gue tanya teman-teman gue ya sama Iya. ya. Kalau masih ada, gue pengen lihat nih cita-citanya bener gak ya dia gitu. Lucu. Jangan-jangan dari cita-citanya A menjadi B gitu kan. Iya. Kebanyakan cita-cita dulu itu kan orang udah umum tuh dokter. Dokter. Terus kalau jadi zaman dulu insinyur. Insinyur terus Kalau jadi sekarang guru. influencer kali ya, Bu. Sekarang influencer kali jadi Selebgram. YouTuber, selebgram kali ya cita-cita anak beda gue tuh. beda generasi, beda Beda cita-cita. cita-cita, bener-bener sama Iya, seleb tuh sekarang iya. kan kayak gitu. Nah emang seru banget tuh di Iya, situ masa ya. SMA tuh masa paling indah, bener nggak, Bu? Bener, Iya nggak itu sih? indah banget. Gitu, Itu kan? banyak memorinya nggak sih? Iya, bring back our, pas aku buka ya, kayak bring back my memories gitu, high school memories gitu. Ih, Terus lucu rasanya banget. lu kayak kembali ke masa itu ya. Iya, kayak ketawa-ketawa sendiri aku tuh liatin foto-foto teman-teman aku gitu, kayak ih, ini sih ini, sekarang jadi ini gitu loh. Terus udah gitu sih fotonya itu lo ngerasa kayak waktu SMA cupu, tapi pada saat itu kok pada saat kita difoto kayak kita ngerasa keren. Tapi aku geli liat foto aku. Seru sih. Dan gue sih kebetulan lagi ada ya sekarang ini kan WA group, terus dia itu di IG juga ada IG alumni kayak gitu, dan mereka sedang sering-seringnya menampilkan foto-foto Foto kita di jadul. masa lalu. Yang rambut gue gimana Iya. lah entahlah, yang Iya. rasanya saat itu ya nggak tahu ya kalau teman-teman gue ngelihatnya keren apa enggak juga ya. Tapi gue berasa- kok ngerasa kayak oke banget gitu. Kita paling keren ya. Kayak oke banget gue sama teman-teman gue tuh ya dengan sweater warna-warni yang beda-beda. Yang satu kuning terus kita tuker-tukeran sweater gitu. Iya, Itu ya iya. itu pertemanan banget deh. Iya Seru kan? banget ya. Kenapa menurut Ibu masa SMA adalah masa yang paling indah? Ya masa yang paling indah itu karena satu itu pertemanannya edan banget gitu kan, Iya, yang solid ya. solid banget, menyenangkan. Terus udah gitu kedua di situ juga ada cerita cinta yang penuh cerita pastinya gitu kan. Gemes. Gemes gitu kan. Di situ tuh ya cerita teman-teman gue lah, yang gue ngeceng orang, yang macam-macam lah pokoknya. Terus udah gitu di balik itu juga kita ngejalaninnya tanpa beban ya. Kalau menurut gue ya, bener. nggak ada beban banget. Bebannya apa sih? Paling PR, mau ulangan Iya, gitu, gitu. ya. Abis itu Udah paling pulang, beban. main lagi sama Main teman-teman, lagi. ketawa-ketawa lagi. Bener. Terus kadang-kadang abis dimarahin sama guru lah, Iya. guru BK lah gitu kan. BK, BP. BP. BK itu nama merek burger ya. Tapi beneran Kan guru BK kan? Iya, Guru BK kan dipanggil. disebutnya ya benar. Iya. Udah gitu bukan yang gak takut, bukan yang gak respect. Iya. Respect kita semua, cuman kayak udah itu tuh gak ada beban cengengesan keluar. Iya, Lo habis iya. dipanggil ya. Iya, Kenapa rok lu terlalu mini? Iya, Didedel. bener. Nah, Razia. kan? Razia. Besokannya datang dengan rok mini lagi, dijahit lagi malam-malam Iya, iya. kan.
gimana ya gitu. Tapi itu sih tanpa beban gitu kan. Ke sekolah tetap datang ke sekolah. Dan yang paling bikin gue merasa hari ini gue bisa bekerja dengan cara seperti ini, kebetulan gue kerja di hotel industri gitu, yang kebetulan eventnya cukup banyak. Jadi ada event, ada ini, sebelum masa pandemi kan kita ya begitu ya pekerjaannya. Nah, gue belajar berorganisasi, cara berorganisasi, membuat sebuah event, membuat sebuah acara atau apapun itu bentuknya, itu belajar berorganisasi di SMA. Di SMA ya? Iya. Kalau ibu SMA berapa sih, Bu? Gue SMA 5 Bandung. Wih, iya jelas lah, SMA 5 Bandung itu kalau yang aku tahu nih, di angkatan aku terkenal banget rajanya event. Iya sih. Ya kan, iya bener sih. nggak? Kita punya event musik tahunan. Nah itu Setiap iya tahun. dan ngundangnya itu artis-artis ternama. Bener. Bahkan kalau aku nggak salah itu ada artis luar negeri deh yang diundang zamannya aku ya gitu Ya ya. pas angkatan ada kelas, ada kelas gue ya waktu itu ya. Emang itu event tahunan kok, dan di acara musik itu kita nggak bisa main-main juga karena kan itu event tahunan bawa nama sekolah. Terus udah gitu kita harus bagi waktunya, harus bisa banget karena kita juga sekolah. Kita juga punya PR yang sama dengan teman-teman yang non panitia. Kita harus cari dana, sponsor dan sebagainya. Banyaklah ceritanya di situ. Tapi itu yang membuat gue hari ini merasa apapun challenge yang ada di depan gue bisa hadepin karena yaitu starting berorganisasi di SMA gue dulu gitu. SMA lo di mana dulu? Kalau aku ngalamin 2 sekolah, Bu. 2 sekolah? Iya, selama SMA itu gitu. Yang pertama kelas 1 kelas 2 aku ada di SMA 8 Pekanbaru. Oke. Ibu tahu nggak Pekanbaru di mana? Tahu, Sambar, Sumatera. Iya, di Sumatera. Ibu kotanya Riau gitu. Jauh ya dari Bandung ya kan? Jauh. Waktu itu kebetulan ayah kerja di sana. Jadi aku ikut gitu. Ayah. Lalu aku pas kelas 3 pindah ke Bandung, masuk ke SMA 22 Bandung. SMA 22 Bandung. Tahu dong? Tahu. Buah Batu. Iya, dekat rumah. Iya, dekat rumah, bener gitu. Aku ngalamin 2 sekolah nih, jadi anak baru di kelas 3 Oh gitu, pindah ke sininya kelas 3 Pindah ke sininya kelas 3. Oke. Dan ya bicara soal pertemanan, pasti kan dengan lo yang pindah sekolah itu kan pertemanannya jadi ada 2 SMA dong. SMA 8 Pekanbaru sama 22 Bandung kan gitu. Nah, gini, gue kan masuk ke SMA dari SD, SMP, SMA gue di Bandung nih, dengan pertemanan yang kurang lebih sama, gaya bertemannya, gaya bicara, gaya bergaul, dan segala macam gaya-gaya itu dalam keseharian kurang lebih kita sama, gitu ya. Masuk SMA juga kita masuk barengan, lulusnya juga kebanyakan ya 80% ya sama juga gitu barengan. Nah, gimana lo sebagai orang yang pindah sekolah, punya 2 sekolah, temennya pasti 2 kali lipat dari teman-teman gue SMA dong, teman SMA-nya gitu kan. Nah, ketika lo berpindah sekolah, lo harus meninggalkan teman-teman di SMA Pekanbaru, SMA 8 Pekanbaru, dan lo harus ketemu sama teman-teman baru yang lo nggak kenal. Itu gimana perasaan lo? Kalau di aku nih, Bu, kebetulan aku memang dulu punya sekolah selalu pindah-pindah. SD tuh aku punya 3 SD, Bu. SD aja 3 ya? SD 3, SMP 2, lalu aku pindah ke Pekanbaru itu SMP kan gitu. Nah, kebetulan pas aku pindah lagi ke Bandung, ada nih teman-teman SMP aku waktu di Bandung. Karena gitu. SMP-nya di Bandung. Sempet di Bandung kan. Nah, aku masuk ke kelas itu ada 2 orang temen SMP aku waktu itu gitu. Jadi kayak ada lu nih di sini, ya udah dia ada teman gitu. Tapi karena udah lama nggak komunikasi juga ya, bukan sahabat deket gitu. Udah lama nggak komunikasi, ya udah aku tetap beradaptasi juga sama lingkungan yang baru ini. Kebetulan aku anaknya ya udah sih gitu ya. Ya udah sih, jalanin aja. Iya gitu. Kan? Aku nggak ngerasa canggung sih, walaupun awal-awal oh iya ini culture-nya baru lagi kan, walaupun pernah tinggal di sini, tapi oh iya ini gue anak baru nih, harus ngikutin culture sini kan gitu. Pertemanannya baru lagi nih. Harus aku sebagai pendatang, aku yang harus tahu dong di mana tempatnya sih, gitu kan. Di mana tempat aku berdiri itu. Oh, ini menarik banget ya, karena gue yang dengan lingkungan yang sama, kadang kan melihat teman baru itu kan kayak stranger juga gitu kan, apalagi datang dari luar kota, udah pasti gayanya beda. Seragam aja beda, Bu. Seragam beda ya. Cara ngomong, cara bicara, cara dia bereaksi dan sebagainya. Kadang kan kita melihatnya yang gitu. Kok dia gini ya? Kok dia gitu ya? Gitu kan. Memang gue juga punya teman SMA yang datang dari luar kota juga sama. Dan memang adaptasinya cukup banyak gitu. Bagaimana cara
dia bereaksi terhadap ucapan gue gitu di sini. Dimana teman-teman yang sama yang dari dulu tuh kayak udah tahu aja. Iya. Tapi temen gue itu juga yang kok lu gitu sih ngomongnya sama gue. Iya. Kayak kita kadang-kadang kalau anak sekarang kan suka bego lu gitu kan ya. Itu kan bahasa itu tuh keluar ke teman dekat aja, ke teman yang kita berani ngomong. Gak mungkin kita berani ngomong gitu sama teman lain yang nggak kenal itu kan enggak. Tapi kan buat temen gue ini kan kayak kok lu ngomong gue bego sih? Iya, bahasa ya gitu. Bu, perbedaan ya, bahasa. Tapi itu perlu waktu, cuman pada akhirnya kan kita bisa menerima perbedaan bahasa dia dan tingkah laku sikap, terus udah gitu dia juga bisa nerima kita gitu. Nah, yang menariknya dari lu itu kalau misalnya kayak ketika mau meninggalkan SMA di Pekanbaru itu kita fokus ke SMA aja dulu ya, karena kan waktu SD kan mungkin masih terlalu kecil untuk punya rasa sedih ninggalin teman, sahabat, ya atau mungkin lo punya pacar nggak di SMA dulu? Dulu punya sih, tapi waktu pas pindah aku lagi nggak punya. Jadi satu hal yang beruntung juga ya, kayak melarikan diri juga ya bagusnya. Iya sih, dulu ya ada pacar dulu, tapi maksudnya waktu pas aku pindah ke Bandung itu dulu tuh aku kelas 1 punya geng 5 orang. Temen aku tuh 5 orang nih, cewek-cewek. Nah, naik kelas 2 kan dipecahkan, ada yang IPA, ada yang IPS. Kebetulan aku di IPA. Punya geng baru lagi, Bu. Ada cewek-cewek yang tadinya beda kelas waktu kelas 1. Mereka jadi gabung sama aku. Nah, kebetulan aku anaknya tukang ngegabungin teman-teman. Jadi kayak temen gitu ya. Iya kan? Mungkin ibu tahu deh kalau kadang-kadang aku suka ngenalin ibu sama temen aku. Iya, benar. Dan gue jadi kayak kenal temen lo sebelum benar-benar ketemu sama merekanya. Iya. Karena lo sering cerita teman-teman lo, terus pas ketemunya jadi kayak ya gue tahu cerita lo gitu. Padahal kita beda generasinya jauh juga ya. Tapi pas ketemu tuh kayak udah kayak nyambung. Kenal. Iya, nah aku tuh hobi banget kayak gitu. Makanya kadang-kadang waktu pas abis lulus juga, aku tuh nemuin teman SMA 8 yang di Pekanbaru sama teman-teman SMA 22 Bandung. Aku tuh jadi main bareng. Gitu. Ada beberapa orang tuh yang jadi main bareng. Jadi gitu main loh. bareng ya kalian ya. Cuman ada rasa sedih nggak sih pas yang besok hari terakhir gue di SMA 8 Pekanbaru nih. Besok gue harus ke Bandung. Dan satu rasa sedih ninggalin temen di sana, mantan pacar juga kalau lu pas lu pindah udah nggak ada pacar. Maksudnya ya pasti apapun itu ada high school memories di situ banget, dong gitu kan. Dan ketika lu akan pindah ke tempat yang baru, apakah ada rasa khawatir nih gue diterima nggak ya di tempat yang baru ini? Gue punya temen yang seasik kayak teman-teman di SMA 8 Pekanbaru ini atau gimana gue bisa diterima atau enggak, atau gue akan yang menjalani 1 tahun sampai lulusnya udah sih gitu ya. Dan momen ya udah sihnya di mana tuh yang waktu lu ninggalin SMA 8 nah Pekanbaru kalau tuh kan? Kebetulan waktu pas aku pindah tuh aku karena anaknya tadi sesantai itu ya, misalnya kayak udah terbiasa juga jadi lingkungan baru, ada di lingkungan baru, jadi ya udah sih yang nanti aja. Justru aku lebih fokus sedih aku nih ninggalin teman-teman aku, karena kan aku mikir Bandung Pekanbaru jauh banget. Terus bukan yang kayak sekarang ada Instagram, ada ini kan dulu nggak kayak dulu gitu gak ya Bu segitunya. gitu. Itu aku pindah ke sini tuh 2006 waktu itu. Nah kan nggak segampang itu dulu. Ya telepon ada, handphone ada, paling SMS sama telepon-teleponan gitu kan. Which is berbayar ya kan? Iya dulu. Juga ya, dulu tuh yang cuma 3 menit miss call. Iya itu ngalamin ya kayak gitu ngalamin ya. dong aku. Ngalamin yang cuman ngobrol itu 3 lagi apa? Lagi apa? Matiin. Udah gitu. Itu ngalamin banget lagi. Itu tuh yang kayak gitu. Maksudnya kan kayak nggak segampang sekarang ya Bu. Nah itu perasaan aku tuh dulu yang kayak aku nemuin keluarga baru di Pekanbaru gitu, yang kayak pertemanannya tuh maksudnya gini loh Bu, di sana tuh karena aku deket banget sama mereka sampai ke orang tua juga kenal, orang tuanya juga pada deket. Iya gitu. Jadi kayak calon mertua juga deket. Gak ada. Dulu pacarannya masih kinyis-kinyis Bu. Iya masih kinyis-kinyis, tapi ya itulah maksudnya, tapi udah bukan cinta monyet mungkin ya waktu itu. Dibilang cinta monyet juga nggak, dulu cinta monyet aku dari SD lagi Bu. Centil banget ya anak banget aku. Jadi orang dari SD cinta monyet. Kalau cinta monyet tuh kan kayak mau ngomong aja takut gitu ya, jadi diem-dieman nulis-nulis surat gitu ya. Iya, cuman lirik-lirik doang, nggak berani ngomong. Iya, kan cowoknya gitu. juga sama. Kalau SMA enggak kan? Kalau SMA tuh mungkin lebih berani ya, lebih berani kayak buat ngajak jalan, buat ngajak nonton. Kayak pulang sekolah karena udah punya SIM, udah bisa bawa kendaraan sendiri, dianterin kayak gitu-gitu. Jadi kayak cerita cintanya ada lah gitu, nggak kayak anak SMP sama SD gitu. Iya, cerita cintanya tuh yang memang ada ceritanya dan lo punya komitmen pastinya, walaupun misalnya SMA ya.
mungkin pacarannya cuma berapa lama, tapi komitmennya ada ketika pacaran sama dia itu kan. Kalau ibu punya pacar nggak dia? SMA enggak, gue fokus pada belajar. Wow, masa kayaknya aku kurang yakin. Enggak sih, waktu SMA itu gue lebih banyak main ya kayaknya, dan gue nggak tahu juga, mungkin nggak laku juga. Gue baru pacaran pas kuliah sih. Enggak, SMA kelas 3 punya pacar. Bukan kakak kelas ya, ya gitu deh. Kenapa mesti diceritain? Tapi si pacar ini anak SMA itu juga atau beda? Bukan beda. Dan dia anak ini sih, anak kuliahan. Ini ayah nggak bakal marah kan? Ayah udah tahu. Aku high school memoriesnya ibu dibongkar-bongkar. Ini gitu. ayah nggak marah kan ya? Mudah-mudahan Ayah enggak Pramu. ya. Ayah Pramu mudah-mudahan enggak. Dan ya itu, maksudnya pacarannya kelas 3, tapi bukan anak sekolah. Jadi maksudnya gue nggak banyak cerita cinta di sekolah, di SMA itu, karena pacarannya memang sama yang udah kuliah. Oh, ketika nyarinya itu. yang matang saat itu. Yang bisa bantuin gue untuk belajar. Bikin tugas. Fokusnya apa belajar, bohong banget ya, enggak gitu ya. Maksudnya gue terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan juga, karena kan gue rajin berorganisasi juga, seneng gitu. Terus waktu itu ikutan OSIS lah, terus udah gitu eskulnya juga lumayan lucu sih, keamanan. Wow, serem Keamanan. banget ini kakak-kakak keamanan ini. Jadi ketua angkatan pula di angkatan gue gitu kan. Jadi kayak ya seru aja gitu. Jadi gue kebetulan ketua angkatan kedua. Jadi yang perempuan itu keamanan angkatan pertamanya kakak kelas gue yang 91. Yang 92-nya gua gitu. Perempuan jadi, juga tuh? Iya, jadi keamanan keren itu ada banget. ketua angkatan laki dan ketua angkatan perempuan gitu. Terus kebayang ya kakak Mia waktu itu galak banget ya. ya gitu deh. Jadi ya waktu itu pas lagi ospek ya kalau dulu ya. Ospek namanya kan, ya namanya kita keamanan ya, bertugas lah ya sebagai selayaknya seorang keamanan di situ. Terus karena ininya juga cukup keras juga sih ketika masuk ke dalam organisasi tersebut. Nggak mudah juga, jadi kita benar-benar ngapain, Bu? Itu kita tuh ada yang namanya jurit malam udah pasti. Iya, jurit malam kayak di Bandung doang jurit malam ya. Dan kita di lapangan gitu ya, dengan yang penuh dengan berbagai ya ini kita latihannya fisik dan mental. Jadi kalau gue sih ngerasa beruntung banget, pernah di SMA gue itu gue ikut berorganisasi, masuk OSIS juga sama, kita seminggu itu kayak pelatihan militer di asramain gitu. Wajib militer. Iya, jadi di situ kita belajar sebagai tim bahwa kalau misalnya kita melakukan kesalahan, di tim kita akan semuanya kena hukuman. Walaupun gue doang yang salah, semua akan kena hukuman. Atau kita melihat bahwa teman kita ini kayaknya agak lemah nih di bidang ini, kita harus support. Kita harus dukung dia. Nggak bisa kita ya udah biarin aja dia, gue sih kuat misalnya gitu ya. Nggak bisa, kita harus dukung, karena kelemahan dia itu akan membuat kita juga dihukum. Jadi ya itu di situ teamwork, sama-sama saling ngebelain di organisasi itu. Untuk masuk keamanan juga nggak mudah, ada seleksinya juga. Seleksinya fisik dan mental gitu, dan semua itu membuat gue hari ini merasa lebih strong aja menghadapi challenge apapun di dunia kerja, dunia nyata. Iya. Gitu loh. Pengalaman ibu berorganisasi itu adalah modal utama ketika modal bekerja. Utama gue ketika iya bekerja sih, dan menghadapi hidup dalam bentuk apapun gitu. Jadi ya kalau lo lihat hari ini gue bekerja dengan cara itu SMA gue yang mendidik gue seperti itu gitu. Jadi basicnya memang di situ banget gitu. Kan ketika berorganisasi itu ya tadi belajar teamwork gitu kan. Sedangkan sekarang di pekerjaan kita butuh banget butuh itu banget, gitu. Apalagi kondisi pandemi gitu. Kayak gini. Iya, saling ngebantu, saling cover gitu ya. Dan kita nggak boleh jadi orang yang egois bahwa gue bisa, teman gue nggak bisa, biarin aja, tinggalin aja kan, nggak bisa gitu. Nggak bisa, karena di hidup ini juga lo kan nggak bisa bekerja dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya banyak sekali yang bisa dipelajarin lah dari situ. Dan baru kerasanya tuh kayaknya kalau orang udah lewatin itu semua baru yang wah gitu. Kalau dulu kan emang sih tanpa beban, ngejalanin ya seneng, wah capek abis seleksi gitu. Bener. Abis seleksi capek, terus besoknya kita udah ini lagi ya, udah seneng lagi. Belum lagi kan tahun depannya kita ngeseleksi anak di bawah kita, tim kita di bawah yang bakal jadi calon gitu. Dan ya alhamdulillah sih semuanya menyenangkan. Kalau buat gue masa SMA itu nggak ada yang apa ya, kalau minus-minusnya mungkin ada, tapi kayak terlupakan dengan sendirinya, dengan keseruannya. Karena lebih
banyak keseruannya. Iya, gitu bener. kan. Ibu berarti ibu tukang ngegencet orang deh kayaknya. Iya nggak? Ya gimana, gue tuh masuk ke apa dulu, karena gue dari SMP tuh mungkin karena badannya gede ya, jadi kata orang sih kelihatannya gue kayak orang yang nantang Ya gitu. ampun, Dan muka ngegencet gue udah itu judes dari dulu. apa ya bu bahasa Indonesianya? Ngelabrak adik kali ya. kelas biasanya, kakak kelas ngelabrak adik kelas Iya, biasanya. gencet gue taunya, tapi Iya. bahasa Indonesia apa Kalau ya? gencet tuh kayaknya bahasa Sunda ya, kayaknya di Sunda ya gitu. Karena kalau aku taunya labrak. Gencet itu kayak dipepet, kayak misalnya lu udah di tembok gitu ya, lu nggak bisa pergi kemana-mana, terus lu didempetin aja gitu sampai lu bonyok sendiri, Iya, penyok itu sendiri. ibu yang biasanya ngelabrak anak kelas, Enggak, adik gue kelas baik. ya. Oh, bohong kayaknya sih, iya sih. Nggak Gitu. boleh anak kamu gitu. Kalau aku korban dulu, kayaknya korban sama kakak kelas dulu. Mungkin gitu. cewek-cewek yang jealous sama lu kali, pacarnya lu ambil gitu. Enggak kali, sih bu, enggak ya ampun, aku so banget, enggak So cantik gitu. lu tuh So ya. cantik banget nih, enggak gitu. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu apa ya yang bikin kakak kelas jadi marah sama aku. Pokoknya aku ditarik juga gitu. Kalau dulu ada tempat apa ya namanya PKG ya, PKG itu kayak apa sih? singkatan, aku lupa singkatan apa. Itu tuh kayak di belakang sekolah, masih di satu area sekolah tapi di belakang. Nah biasanya kakak kelas ngegencet adik kelas tuh di situ gitu, ditarik ke sana. Itu area-area lab yang jarang terjamah sama guru, jadi di situ. Hai para guru-guru, disitulah tempatnya. Tapi sekarang masih ada nggak ya itu gitu. Itu sih maksudnya ngegencet gitu. Cerita-cerita ngegencet itu tuh serem sih. Sebagai sebagai adik kelas yang kayak ngeliat kakak kelas, ya ampun takut banget. Ya pasti gitu. takut lah. Ada area-area yang nggak boleh dilewatin. Iya. Kadang-kadang kantinnya kakak kelas sama adik kelas beda. Iya bener. Iya kan? Dari SMP tuh gue sering kali kayak gitu. Dulu kan di Bandung ada beca banyak tuh. Terus udah gitu ya digencet gitu. Nah berangkat dari situ gue masuk SMA kayak hah gitu, gue gak mau lagi terjadi kayak gini. Kayak mungkin tampang gue ya tres gitu. Maksudnya ya mungkin sampai sekarang juga mukanya masih banyak aja yang orang bilang gue udah seramah-ramah ini gitu kan. Baik hati sekali gue orangnya kan. Terus udah gitu masih aja ada yang bilang kalau judes ya kalau lagi diem. Nah, ya mungkin dulu lebih nggak ada make up gitu ya, gue nggak pakai make up, lebih natural judesnya gitu. Judes dan kayak yang nantang karena kan kalau badan gede itu kan tangan tuh kayak yang petantang-petenteng. Padahal sih gue merasa jalan biasa aja, tapi ada aja gitu. Sehingga gue memang masuk keamanan juga salah satunya adalah ya gue lebih baik berorganisasi dan gue ada di jalan yang benar gitu ya menurut gue, daripada di jalanan gak pupuk mesti ngegencet atau apa ya. Disitulah kita berorganisasi karena nilai-nilainya cukup banyak, bukan hanya sekedar apa ya kumpul-kumpul atau apa, itu nilainya banyak banget di situ dan masih solid sih. Grupnya juga ada sampai sekarang gitu dan itu menyenangkan sekali. Nah itu ya, gue pengalaman waktu berorganisasi itu kan kita ada ospek ya dulu ya. Ada ospek kan. Nah di ospek itu gue ceritanya tuh kelas 2 ya kalau nggak salah, apa kelas 3 gitu. Nah di akhir kita kan acara biasalah mengikuti acara dan harus ini harus itu gitu kan. Ya memang peran gue ya di keamanan mau nggak mau dong, masa ya keamanan gue hai gitu. menye enggak gitu kan gitu. Nah somehow di akhir kegiatan itu kita harus tim anak adik-adik kelas itu harus kirim surat cinta dan surat sebel. Gitu. Ke kakak kelasnya. Jadi mulailah kan kita punya meja masing-masing nih ceritanya. Namanya berorganisasi udah kayak kantor beneran. Kan punya meja. Nah di meja temen gue surat cintanya ada yang banyak, surat cintanya, surat sebelnya dikit. Ada yang seimbang gitu ya. Pas gue lihat meja gue, tahu nggak Tres? Cuman ada satu tumpukan surat. Gue pikir kan gini, wah kenapa cuma ada satu tumpukan surat? Pilihannya kan antara tumpukan itu surat cinta atau surat sebel. Langsung gue dengan surat pertama yang gue buka, yang gue lihat itu isinya adalah kesebaran sama gue, yang mulai dari katanya gue jutek, katanya gue galak, katanya gue ini. Ya udah ke bawahnya itu udah pasti surat sebel semua karena udah tumpukan yang sama. Gitu. Itu jadi ibu kira-kira ibu ngapain sih? Ibu penasaran banget kenapa sampai si adik kelas ngirim surat sebel sama ibu. Nah itu yang gue nggak paham, padahal kan gue baik banget gitu. Gue statementnya dari awal gue ramah dan baik gitu kan, sehingga ya gue pikir gini lah, mungkin karena ya tampang juga kali ya gitu, tampangnya jutek kali. Terus udah gitu gue
bekerja di situ ya berperan di keamanan lah. Ya, jadi lu gimana sih kalau jadi keamanan, masa ya lu menye-menye kan enggak ya Kayak gitu. misalkan kalau di keamanan lagi ospek ada yang ngobrol langsung dimarahin gitu Iya, ya? gitu. Tugasnya keamanannya. Ya salah ampun, itu satunya aku paling takut baris sama yang nggak kakak kelas kayak beres. gitu. Iya, Baris iya. yang nggak beres, terus yang telat-telat udah pasti berhadapannya dah sama keamanan dong duluan gitu. Ih, serem Sebelum banget. Dan ada satu cerita, gue punya sahabat di kuliahan. Gue bersahabat sama temen gue ini di kuliahan. Nah, adiknya sahabat gue ini, gue ke rumah sahabat gue ini kan. Nah, gue nggak tahu kalau adiknya itu adik kelas gue di SMA Oke. gitu. Gue nggak tahu. Ibu temenannya sama dengan Gue kakaknya. temenan sama kakaknya dan baru ketemu juga di kuliah gitu kan. Pas gue lagi main ke rumah sahabat gue itu, adiknya tuh nggak mau ketemu dan nggak mau keluar, nggak mau kenalan. Oke. Kata dia, gue sebel banget sama si teteh itu. Teh Obul, dulu manggilnya Obul kan. Oke, Obul tuh apa tuh, Bu? Orang bulan. Pokoknya Oh, nama panggilan Ibu Obul. iya, jadi orang-orang taunya tuh Obul gitu nama gue tuh. Jadi nggak jarang kok kayak sih, kayak misalnya dulu mah masih kirim-kirim kartu ini ya, kartu Kartu apa? Kayak lebaran itu kan kartu. Oh iya pakai iya perangko. iya. Anak dulu tuh ngemodal Kantong loh. pos. Iya, anak dulu tuh ngemodal loh. Bener. Kalau mau lebaran beli kartunya, beli perangkonya. Nah, itu dikirim ke rumah semua dengan nama Obul. Pertama ini nyokap gue gini, siapa Obul? Ini gak ada yang namanya Obul. Lama-lama dia udah paham. Udah paham gitu. Nah, Lucu ya orang bulat. orang bulat ya, which is sekarang itu kayak sebuah kutukan dari semua orang. Akhirnya gue bulat sampai sekarang. Kayak udahlah kesebut gitu. Nah, si adiknya teman sahabat gue itu bilang, gue nggak mau ketemu itu Teh Obul, gue benci banget sama dia. Dulu gue sebel banget sama dia waktu ospek. Hah? Wah, ini salah satu yang nulis surat sebel nih, ketahuan di rumahnya. Gue Iya, Ibu. Orang sakit hati tuh. dia suka, dia kesel sampai sekarang sih, kayaknya nggak pernah kenal juga gue jadinya, karena dia memang ngomong sama kakaknya, sama sahabat gue itu, lo ngapain dulu, kata dia gitu. Mungkin Ya Ibu udah boleh sih. minta maaf dulu sama teman-teman yang Ya tersakiti. udah sih, mohon maaf buat yang adik-adik kelas yang tersakiti, nggak ada maksud loh. Ya udah sih, udah lewat Ya juga. udah sih, mudah-mudahan dimaafkan. Gak ada yang Ya, sakit hati. Enggak kan, itu tujuannya untuk mendidik kalian agar menjadi lebih baik. Ingat, rules nomor 1, kakak kelas selalu benar. Nomor 2, ketika kakak kelas salah, lihat rules nomor 1. Aduh, hafal banget aku. Hafal banget ya. Aduh, untung kita nggak beda angkatan satu ya. Kalau nggak lo jadi adik kelas gue. Ampun, Bu. Digencet kayaknya sama Ibu. Iya makanya, tapi ya SMA itu seru-seru masanya ya, macem-macem Iya lah iya gitu. iya. Dulu sih kalau aku karena pas zaman ospek waktu itu kakak kelas ada yang kenal sama aku punya backup kakak kelas, jadi kayak ada yang ngebelain. Pacar bukan? Enggak, baru itu waktu itu PDKT-an doang. Kenal baru masuk SMA kan, Bu. Aku kan bukan anak Pekanbaru, Iya. jadi baru kenal di situ, tapi PDKT-an, ceritanya dia kelas 3 gitu. Oke. Jadi aku dibantuin deh sama dia. Terus jadi dikenalin sama teman-teman yang angkatan itu. Enggak, jadi dia aja kebetulan kalau nggak salah dia statusnya ketua panitia atau apa gitu, bukan ketua panitia, wakil ketua panitia atau wakil juga jadi kayak keren banget ya. apa wakil apa ya, pokoknya dia punya ada posisi dah waktu pas di Iya. aspek itu gitu kan. Nah jadi waktu itu disuruh tanda tangan, udah kamu dia yang bantuin lah pokoknya sama kakak itu gitu. Dulu kan nggak perlu disebut dong namanya. Iya sih. Nah gitu. Nah Tapi sosoknya aja tingginya. ya Berat pokoknya badannya. kakak kelas deh, kelas 3 dulu dia gitu. Lo kelas 1, dia kelas 3. Iya, aku Gila, baru masuk gila. waktu itu. Kan aku nggak punya banyak temen, Bu, dulu di Pekanbaru. Saya teman-temannya kan teman-teman SMP yang 1 tahun aku itu kan, Iya, gitu. Jadi iya. ya baru kenal lagi sama teman-teman yang baru dari sekolah-sekolah yang lain gitu. Sedangkan teman-teman aku yang lain mungkin udah punya teman SD-nya dia, teman SMP-nya dia gitu. Iya, dia udah Ya, sama kayak ibu. gue di Bandung Iya, kan. gitu. Temen gue SMA, mungkin gue baru ketemu sama temen gue SMA di situ. Tapi Punya temen koneksi. SMP dia mungkin gitu kan, samaan sama gue ada gitu koneksinya kan ya. gitu. Iya, Nah, iya. itu sih seru sih gitu. Nah waktu pas ospek itu ya itu dibantu sama kakak kelas, Iya. terus kenal sama teman-teman yang lain, beda sekolah sebelumnya, jadi ngebaur aja di situ. Perbedaan culture-nya di situ kebantu banget ya sama si kakak Iya. kelas yang kelas 3 dan lo kelas 1 ini. Iya, ya Allah. Hai Kak. Hai Kak. Terus Kalau di sana temen-temen, namanya abang ya? oh, di sana kalau manggilnya nggak salah. abang ya. Kalau di sini Akang dan Teteh Iya iya. gitu.
Nah kan gue tuh ya kalau lihat Akang dan Teteh tuh kayak keren banget ya. Ngelihatnya tuh seneng gitu kan. Sebagai dulu gue kelas 1 gitu, kayak keren banget lo bisa pacaran sama anak kelas 3. Iya gitu. Terus teman-teman cewek dia yang kelas 3 tuh bagaimana tuh? Waktu itu aku nggak pacaran sih Bu sama dia, cuman deket. Dulu kan zamannya SMS-an kayaknya. Ya paling sering teleponan, Lu zamannya SMS-an ya SMA? Gue pager kayaknya. Gue pager. Jauh banget kayaknya ya. Pager loh. Pager ya. Nah, aku sih SMS-an waktu itu, telepon-teleponan. Terus dia beberapa kali kayak ke rumah. Tapi kan ayah ibu kan gak ngebolehin aku pacaran dulu kan, zaman SMA. Jadi kayak diem-diem aja, ya udah deh, kakak kelas doang gitu. Kayak kakak ini ngebantuin aku ini gitu. Gitu sih kakak itu. Tapi jadi berteman nggak sama teman-teman si kakak kelas ini? Enggak, kebetulan kan dulu ada jadi yang ngegencet. Jadi karena mungkin dia digencet. ngeceng si kakak kelas ini. Padahal mungkin bukan atau deketnya pacarnya sama atau lo. mantannya, mungkin aku juga nggak tahu, lupa Bu cerita yang digencet itu. Cuman aku pernah dibawa ke si PKG itu waktu di Pekanbaru. Kalau di Bandung kebetulan aku nggak punya kakak kelas kan, jadi nggak ada teman-teman yang ngegencet. Iya. Nah sama teman-teman yang ini sih gue lebih pengen meng-highlight kenapa pengen cerita lo yang pindahan ini ya berulang-ulang, karena gue nggak ngalamin itu gitu. Gue nggak mengalami yang gue harus masuk ke dalam satu budaya yang berbeda di usia SMA. Karena kalau kayak kemarin gue abis lulus kuliah itu kan gue pindah ke Bali, tapi kan usianya udah lulus kuliah dong, dimana orang di usia dewasa sudah bisa menerima hal-hal yang berbeda, atau istilah kata stranger, you are so different with me, orang bisa nerima tuh, di difference itu tuh bisa nerima gitu. Tapi SMA tuh kayak belum lah gitu kan. Challenge lo di mana sih gitu ketika lo merasakan perubahan dua budaya SMA di usia lo yang masih SMA, terus challenge-nya apa? Rasa takut lo, rasa khawatir? Rasa takut karena jadi anak baru ada sih Bu. Maksudnya kayak hari pertama sekolah ya, namanya juga kayak aduh hari ini ke kantin sama siapa ya, hari ini gimana gitu ya? Ada Bu, ada. Apalagi kayak nggak tahu orang-orangnya kayak gimana gitu kan. Sedangkan aku tinggal setahun lagi nih mau lulus gitu. Cuman ibarat kata mungkin kata orang lu numpang lulus doang lu gitu ya kan. Cuman kayak gitu. Nah waktu itu awal-awal kayak ada aja sih yang ngajak. Biasanya ada teman-teman, kalau di kelas itu biasanya ada teman-teman yang baik hati yang ngajak anak baru ini ke kantin gitu kan. Nah ngajak ke kantin gitu ya, ada. Kebetulan ada ya. Alhamdulillah masih ada yang mau temenan sama aku. Gitu. Nah mungkin lo pada dasarnya anak yang manis dan baik mungkin. Aku tuh kelihatannya sampai saat ini juga kan gitu ya. Baik. Manis banget. Lanjutkan. Iya, nah abis itu karena pulang beda arah, karena apa ya udah jadi pulang sendiri-sendiri. Besok kayak gitu lagi. Dulu aku kalau nggak salah teman aku pertama kali datang itu dia lagi sakit, teman sebangku. Jadi aku duduk sendirian. Sampai ada satu lagi-lagi menyatukan geng nih Bu aku di kelas itu tuh ada namanya geng utek gitu tuh. Itu tuh geng kayak utek. Namanya utek mereka ya? Itu ada ceweknya berempat atau berlima sama cowok-cowok gitu. Nah ada satu lagi itu geng yang kalau di kelas agak gaul deh gitu ya. Nah geng yang ini geng yang biasa aja gitu. Nah aku waktu itu main sama mereka gitu. Mereka berlima, jadi kita berenam. Terus deket sama itu. Nah ada satu momen gimana ceritanya aku lupa, pokoknya ada sih ceritanya. Nah si geng yang utek ini, cewek-cewek ini berteman lah sama aku karena rumah aku deket. Mereka main lah ke rumah gitu. Tiba-tiba main ke rumah, sering main ke rumah. Itu jadi nyatu di kelas itu dari yang geng utek ini sama geng yang berlima ini. Jadi satu geng sekarang. Jadi kita jadi berteman-temanan. Iya, jadi main bareng apa, semua bareng-bareng gitu. Gila, lu selain pindah-pindah ya. sekolah lu jadi duta pertemanan. Lagi-lagi hobi aku tuh menyatukan Bu. Aku tuh kadang suka main. Tapi jeleknya kadang ada teman aku yang nggak begitu suka ya kalau disatukan gitu loh. Misalnya kayak, nah lu ngajak gue ngapain lu ngajakin yang lain? Ada teman aku yang karena kayak kan gitu. privacy mungkin pengen ngobrol. Pengen cerita toto ada orang lain. Iya, aku senengnya ngajak lagi. Aduh. Iya dulu juga gue gitu sih. Emang maksudnya emang masa-masa SMA kan masa-masa lagi nggak ada beban kan. Jadi udah sih
lagi gitu. Ya udah sih kumpul-kumpul senang-senang aja gitu. Tapi ya makin dewasa makin kesini ya kalau gue dewasa lebih dikit dikit doang lebihnya itu mau belajar kan hal-hal kayak gitu, kayak oh ya teman gue mungkin mau cerita, mungkin privacy, apalagi makin dewasa kan permasalahannya makin banyak. Nah dulu SMA itu dengan tanpa beban itu kan pulang sekolah juga kayak gini nih, pulang sekolah nih dipanggil sama guru ya, gue nggak ngerti nih kenapa gue dipanggil, ternyata ya karena nggak ada beban itu ya. Jadi gue curhat kecengan nih ceritanya di belakang buku. Oh kenakalan remaja nih. Buku geografi. Jadi guru tuh kan kita kan harus kolek ya si buku itu. Buku PR ya. PR. Jadi kelihatan sama guru di belakang curhatan gue, terus dibacain lah ya waktu itu gitu. Terus kayak kata guru gini, kenapa kamu harus curhat di situ? Kenapa kamu nggak di diary aja? Puisi? Nggak puisi, curhat aja gitu. Malu banget. Tapi maksudnya gini, karena sih tanpa beban, ya udah sih gitu. Jadi gue cuman ya bu maaf. Udah disobek sama gurunya depan gua gitu kan, karena buat apa juga ini buku pelajaran lo, tulis-tulis hal pribadi. Besokannya gue datang ke sekolah dengan buku yang sudah disobek itu, terus dasar si tanpa beban, gue nulis lagi di belakangnya. Jadi mungkin waktu itu gue agak bosen kali lah, lagi agak bosen, terus lagi ada yang harus dipikirkan, waduh dicurhatin anak SMA, akhirnya gue tulis di situ lagi gitu, dan ya dipanggil lagi gitu aja. Jadi kayak apaan sih masuk gitu. Keluar masuk ruang BP tuh karena buku. Kenapa ya gitu. Kalau sekarang udah kerja kayaknya lu kalau digituin sama atasan dikit aja udah kayak gue udah gak boleh nih gitu kan, begitu. Kalau sekarang dulu tuh ya gitu tanpa beban gitu kan, ya mungkin masanya kali ya. Masanya ya SMA itu. Kenakalan remaja apalagi nih Bu selain itu? Gue bilang gue baik ya, sama belajar. Jadi gue bukan gencet anak sampai ada yang takut ketemu ibu. Aduh kebayang. Ya kayak gitu deh, gue berusaha untuk masuk ke tim paduan suara, tapi suara gue gak bagus. Temen gue mau jadi artis ya sekarang. Iya kan banyak kan angkatan gak tau deh, SMA 5 itu SMA terkenal di Bandung, nggak ngehasilin artis-artis. Tahu aku kayak Arman Maulana ya Bu ya. Arman Maulana seangkatan sama ibu nggak? Di atas kakak kelas yang ganteng dan berkarisma gitu. Jadi angkatan gue ada yang jadi artis, kakak-kakak kelas banyak gitu kan. Jadi memang menghasilkan banget. Organisasinya itu nggak cuman lo kumpul-kumpul berorganisasi dan lo harus bikin sesuatu, enggak, tapi mereka tuh memang benar-benar serius. Kita tuh serius, didukung guru juga gitu. Jadi memang jadi gitu ya. Dan iya keren sih kalau menurut gue. Nah nanti gue pengen temuin lagi ya si buku lo yang tadi angkatan lo itu. Gue pengen cari ke teman-teman gue nih, siapa tahu ada ya, siapa tahu ada yang masih taro. Gue mau lihat nih, bener nih cita-citanya, ada yang cita-citanya pengen jadi artis, pengen jadi penyanyi, jadi dokter, jadi nggak sekarang, atau justru lintas cita-cita, lintas bisa profesi, jadi lintas profesi gitu kan. Ya gue juga nggak tahu kenapa gue bisa jadi orang hotel ya hari ini. Ibu hore soalnya orangnya katanya galak gitu kan, yang itu sementara hotel harus penuh senyum, harus penuh dengan keramah tamahan gitu. Dan ya alhamdulillah entah kenapa bisa switching itu ya pendidikan juga akhirnya kan gitu. Tapi ya itu yang membawa gue hari ini tuh sebetulnya kegiatan berorganisasi di SMA itu benar-benar buat gue jadi basic lah, modal gue kerja sampai hari ini gitu. Kalau ibu pernah dipanggil nggak orang tuanya di SMA? Enggak, gue dipanggil paling karena dikasih tahu gue berprestasi. Masa sih? Enggak sih, kalau sampai dipanggil enggak, karena karena gini, nilai raport gue meskipun ada merahnya beberapa ya, ada aja yang merah ya kan, tapi kan nggak gue hapus jadi biru. Kayak temen gue ini, depan gue ini, ya nggak? Bukan. Enggak. Gimana? Bener, aku pernah dipanggil kebetulan SMA 8 Pekanbaru itu ya Bu. Kalau aku nggak salah, tapi benar SMA nomor 1 lah di Pekanbaru. Jadi SMA negeri nomor 1 di Pekanbaru. Jadi kayak prestasinya tuh memang banyak dan orang-orang terpintar. Aku tuh masuk situ tuh kepepet Bu, kayak udah nomor 3 paling bawah. Udah untung deh lu masuk gitu. Waktu itu pas zamannya. Untung gak ada yang lebih pintar masuk ke situ. Kalau ada 1 aja, 3 orang aja, udah deh aku gak akan jadi masuk ke SMA 8 gitu. Nah, kebetulan waktu itu setiap mid semester kalau nilai yang ada nilai 3,
itu tuh jadi kayak dipanggil orang tuanya, sedangkan aku tuh nggak suka hafalan, Bu. Di Tiga itu sebetulnya adalah kalau kita kan harus berpikir positif ya. Iya, Tiga itu adalah angka 8 yang lagi tertawa. ketawa. Iya, tapi jadi masalahnya dia terlalu banyak tertawa aja. iya, tapi masalahnya Bu Yuni itu tidak suka ada angka itu gitu kan. Dia lebih suka angka 8-nya tetap manyun aja ya. Tetap aja gitu. Nah, waktu itu aku tuh pelajaran biologi, aku tuh paling nggak suka ngafal, Bu. Jadi aku lebih suka hitung-hitungan gitu. Kelihatan ya sekarang. Kelihatan dari kacamatanya. aku benci banget disuruh ngafal, terus bahasa Latin, bahasa apa kan kalau biologi tuh gitu kan, sehingga nilai aku tuh jelek banget pas pelajaran biologi. Nah, ibu tuh dari pertama kali aku sekolah tuh nggak pernah ngurusin sekolah, yang ngurusin sekolah tuh ibu ayah. kan kerja juga kan. Iya, jadi ketika sekalinya dipanggil, ibu cuma komen gini, ya ibu sekalinya ngurusin sekolah kamu, panggil bukan karena prestasi, kata dia, panggil karena nilai kamu jelek, kata dia. Waktu itu nilai biologi aku 3 kalau nggak salah. Nah udah deh pokoknya dipanggil ya orang tuanya dengan dipanggil, Bu, karena ya itu sekolahnya memang sekolah bagus ya. Orang-orangnya berprestasi kecuali aku kayaknya gitu. Kalau cerita nakal aku banyak kayaknya tapi yang sampai dipanggil orang tua sih. Kalau yang cerita nakal itu sampai dipanggil ya. kalau nakal enggak ketahuan kan. Enggak sih. Bermain nakalnya dengan baik ya kan. Kalau waktu di Bandung juga aku pernah, karena waktu itu ayah sama ibu kan nggak ada di Bandung kan, jadi waktu itu suratnya kalau nggak salah nggak aku kasih sih. Waktu itu karena ketahuan mabal, Bu. Mabal tuh apa ya? Kabur ya, kabur lagi sekolah gitu ya. Aku tuh ngakunya ke mana, kayak ke kampus, nyari kampus karena waktu itu kelas 3 kan gitu. Padahal aku cabut sih. Terus aku nggak ngajak orang, terus karena teman-teman aku tahu kayak, lu mau kemana yuk, mau cabut, ikut dong kayak jadi bawa rombongan gitu loh. Padahal aku tadi mau sendiri aja kan. Terus kamu ngapain? Nobel sendiri tuh ngapain? Iya, aku jalan. Sedih banget gak sih? Ya tapi kayak aku jalan aja gitu kemana gitu. Aku seneng gitu kan gitu. Tiba-tiba teman-teman pada ikut, ya udah akhirnya maba pakai baju SMA tuh. Aku bawa teman-teman aku deh ke jalan-jalan aja sih waktu SMA itu pas maba keluar gitu pakai sweater gitu karena takut ketahuan nama sekolahnya. Iya, pakai sweater. Terus dulu kan ada bordiran. Itu tuh aku coba lokasi SMA kan. Aku copot. Oh, itu pakai yang prepet. Yang bisa dicopot. Aku copot, takut kan nama juga gitu-gitu kan. Ya ampun, nakal banget. Seru ya, tapi itu memori banget iya, loh, beneran. Kalau telat sekolah, Bu, dulu tuh kan nggak boleh masuk kan. Nah, di sebelah sekolah aku tuh ada kayak lubang kecil, tapi tuh kayak bukan got sih, kurang lebih kayak got lah gitu ya. Nah kita tuh masuk lubang itu, Bu, biar Astagfirullahaladzim bisa masuk. Kayak Allah, sedih banget deh. Apa lewat got? Iya, soalnya kalau nggak kering kan? Kering, maksudnya kayak ya sebelahnya got gitu loh. Cuman maksudnya lubangnya tuh kecil banget, kayak tembok kekeroak gitu loh. Nah gitu tuh masuk lewat situ. Aduh, ada beberapa orang kali ya kan. Gue si gede tuh nggak akan bisa stuck di tengah-tengah udah. Nah akhirnya berteman lah sama teman-teman yang telat itu kan. Jadi temennya jadi pertemanan dekat lagi. Dan biasanya nih, Bu, karena event itu jadi bikin pertemanannya makin deket nggak sih? Makin solid. Iya, kadang nginep bareng di sekolah. Terus pas lagi ngurusinnya, gitu kan. Dan ketika lagi mengerjakan event atau project kayak gitu, kadang-kadang kan nggak semuanya berjalan baik ya. Nggak semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi kita dan planning kita gitu. Jadi ketika itu switching momennya kita harus gimana. Itu banyak diskusi sama teman-teman dan menjadi lebih solid karena kita jadi tahu, oh teman gue yang ini ternyata dia adalah seorang leader, dia bisa mengambil decision ini. Oh ternyata dia bisa begini, dia bisa. Kita juga ternyata surprise gitu diri kita sendiri. Oh ternyata gue bisa sejauh ini ya. Ternyata gue mampu gitu. Itu keren banget deh, beneran keren banget. Dan asik. Belajar cari masuk ke company, Bu, waktu itu cari sponsorship waktu pas bikin event kan. Gimana ditolak lo, ketemu satpam dulu di depan udah ngeri lo, anak SMA lo. Iya, gitu bener. Yang kayak mau ngasih proposalnya ke petinggi-petinggi di perusahaan itu gitu kan, kayak ya ampun ciut banget awalnya nggak ada beban kan. Tapi karena nggak ada beban, ayo udah sih masuk aja gitu. Mau satpamnya galak mau apa, kita ya udah sih Pak, kita tunggu di depan. Iya kan? banget. Ya ampun, seru ya, maksudnya masa SMA itu memang
masa si apa sih putih abu-abu. Iya, ibu-ibu tahu nggak? Dulu ya aku masa-masa SMA aku kan kerjanya main terus ya Bu ya. Aduh malu banget. Bu Yuni denger. Kan kerjaannya main terus kayak uang jajan kan nggak sebanyak itu juga ya. Aku bukan anak sultan kan dikasihnya. Gimana ya caranya kita aku tuh punya geng cewek-cewek tadi ya. Gimana ya caranya malam Ini minggu? di Bandung nih. Ini udah di Bandung, ini di Bandung. Gimana ya caranya malam minggu gue mau jalan gitu kan, tapi gue punya duit. Gimana cara? Kan kalau di Bandung tuh terkenal di daerah Dago ngamen ya Bu. Iya, Ingat iya, nggak? iya. Nah, itu aku parkirin mobil dulu tuh di daerah Dagonya, kalau sekarang simpang Dukomsel. Oke, Ya, oke. situ. Aku parkirin mobil daerah situ. Nah, ada sekolah lain, ada kampus lain, bukan sekolah, Iya, kampus biasanya yang minta-minta gitu kan, yang ngamen itu kan. Aku ambil flyernya, aku sama teman-teman aku ngamen di mobil. Bantuin. Ceritanya pura-pura buat acara itu, padahal buat kita jajan. Ya Allah, malu banget. Terniat ya, terniat. Itu banget. Itu maksudnya biar bisa dapat duit ceritanya. Iya. Tapi waktu itu apapun dilakukan, maksudnya yang penting kan yang lo lakukan Kayak- tidak itu tetap halal gitu ya jalurnya ya. Tapi bohong. Maksudnya nggak aneh-aneh ya, Iya. bohong sih. Tapi saya nggak dengan segala cara lo lakukan supaya bisa dapat duit, tidak Iya, begitu. itu gitu. waktu itu kan flyernya cuma dibentangin gitu di depan mobil, kan orang nggak tahu baca nggak tahu enggak. Kita tuh nyanyi ngelilingin mobil itu nyanyi gitu kan sama teman-teman yang itu. Dapat dari bapak-bapak, ada dari ibu-ibu gitu ya, dapat 100.000. Pokoknya pernah satu malam itu kita tuh kayak sampai 500-an ribu, cuman 2 jam kalau nggak salah. Iya. Habis itu ayo kita main. Ya ampun, kayak ngerasa nggak ada beban banget. Bu. Jangan-jangan salah satu mobil ibu. mobil gue nih ya. Siapa sih tiba-tiba nyanyinya aduh gitu, udah kasih duit aja gitu kali ya waktu Mungkin itu ya ya. kayak gitu. Iya ya. Dulu tanpa beban, bener-bener. Iya bener-bener nggak ada beban dan seru banget. Dan kalau gue sekarang mengalami di mana anak-anak gue udah mulai, anak gue yang gede tuh udah melewati masa SMA-nya dan rumah jadi base camp. Dan gue sangat paham dengan kebiasaan mereka. Dulu kan waktu anak gue yang gede SMA itu belum pandemik ya, jadi masih pulang sekolah ke rumah kumpul. Dan ya bahasa-bahasa mereka itu yang menyenangkan lah. Kalau gue dengernya yang kayak aduh seneng banget nih gitu. Dan gue biarkan itu, kenapa? Karena gue paham kok waktu SMA juga gue sama kayak mereka. Sekarang aja kita mikirnya yang kadang ngapain sih pada kumpul-kumpul, ngapain sih pulang sekolah, bukan pada pulang ke rumah sebagai ibu-ibu gue sekarang. Tapi kalau ingat lagi masa SMA, itulah mereka lagi mengukir kenangan lah istilahnya. Apa yang lo lakukan hari ini lo ukir buat masa depan, jadi kenangan, buat kan gitu di ya. masa depan. Cerita di masa depan, mereka lagi mengukir itu dan gue nggak mau stop itu. Nah kebetulan anak gue yang kecil nih baru mau masuk SMA sekarang. Gue agak sedih juga karena dia masuk dalam kondisi pandemik gini gitu. Dia nggak mengalami virtual, jadi disebutnya anak belakang layar ya jatuhnya ya. Jadi nggak ngalamin yang namanya dia jadi anak kelas 3 SMP yang jadi kakak kelas. Anak SMP 3 kakak kelas. Terus pas masuk SMA masa ospek itu kan ketika ketemu satu sama lain itu kan keseruannya beda gitu. Kadang suka gila-gila di sekolah itu kan ada aja yang lo lakuin ya. Yang kerudung orang dipakai jadi apalah gitu. Dan kelakuannya aneh-aneh anak SMA itu. Udah masa-masa itu kan masa-masa yang indah gitu. Mudah-mudahan sih pandemik segera berlalu ya. Sehingga anak-anak angkatan belakang layar ini bisa menikmati juga masa-masa kayak kita ya kan gitu kan. Ketemu langsung sama teman-teman gitu. Dan gue rasanya sih kayak yang aduh mudah-mudahan cepet deh. Jadi anak gue masih SMA yang kecil masih bisa menikmati kelas 2 kelas 3 mungkin gitu. Masa-masa seperti itu. Dan kakaknya udah ngalamin nih, udah melewati SMA dengan senang gitu kan. Mudah-mudahan adiknya juga bisa. Challenge ya. Dan lo gini nggak sih, Tres, lo kan sekarang sekarang di usia dewasa gini, kita kan masih suka ketemu ya. Sekarang ada WA group juga ya, ada sosmed juga. Kan kita ketemu sama teman-teman kita itu udah sekian belas, apalagi gue puluhan tahun yang lalu. Dan rasanya ketika kita ngobrol sama teman-teman SMA, bahasanya tuh kayak kembali lagi ke lo masa SMA gak sih? Bener Bu, maksudnya gini loh, kadang ceritanya padahal itu lagi ya. Kalau sekarang kan karena kayak gini kondisinya virtual ya. Untung sih teknologi sekarang udah bagus, jadi kayak aku bisa ketemu teman-teman aku yang masih di Pekanbaru gitu ya. Nah itu tuh yang dibahas, inget nggak lu dulu kayak gini, kamu kayak gini, aku kayak gini, ketawa-ketawa bareng gitu. Iya bener. Dan
ceritanya itu ya cerita-cerita Cerita zaman dulu dulu selalu kan? seru. Iya, Diulang-ulang selalu sekalipun tuh selalu seru. Iya. Iya kan? Dan kalimat yang dipakai adalah kalimat-kalimat kita ketika masa bahasa SMA ini dulu kan. bahasa situ. Jadi nggak mengenal lo profesinya apa sekarang, lo Enggak, jadi apa, gue iya. jadi apa. Tapi itu selalu kembali ke masa itu. Jadi ya memang high school memories ini memang harus benar-benar kita apa ya, ya tetap ada gitu. Iya. Nggak boleh hilang ya kan. Iya, gitu setuju kan. ya kalau masa SMA masa paling indah. Masa paling indah, gue Setuju setuju kan? banget. Setuju banget. Dan ya udah sihnya cukup banyak ya, Ya, momennya di situ ya banget. udah sih si gitu tanpa kan. beban tadi kan, si tanpa beban. Dan ya tetap si ya udah sih itu bukan Iya, ya udah iya. sih begitu aja, tapi kita tetap harus kita punya solusinya sehingga sekarang kita bisa berdiri hari ini, kita pada ya insya Allah pada sukses teman-teman gue, Amin. kita semua. Iya, kita semua. Karena si ya udah sihnya itu pakai solusi Iya. gitu ya kan. Iya. Oke deh, kayaknya seru banget ya. Seru banget. Kita bisa Mungkin bisa shout out untuk teman-teman SMA kita. Terus buat teman-teman yang sekarang teman-teman maaf ya, anak-anak sekarang kok kayak berasa teman-teman sama anak-anak sekarang yang sekarang mengalami masa pandemik ini, ya kalian harus bekerja di belakang layar ya, atau anak-anak dari teman-teman angkatan gue, ya itulah kondisi yang harus diterima. Iya. Ya udah sih gitu Ya kan. udah sih. Dan you find a solution kan gitu. Dan ini masa yang unik sih kalau menurut gue. Iya. Dalam sekian ratus tahun baru ini ngalamin anak-anak sekolah secara online yang terus-menerus sekian tahun. Dan ospek gitu. online itu loh yang Iya, paling itu jadi wah, kreatif banget. Gua akhirnya dengar anak mau gua nggak mau kemarin. kita terbiasa jadi kreatif yang tadinya cuman Iya. ketemu kakak kelas, dididiknya secara Iya. langsung dengan ya biasa kayak tadi Iya, dikerjain lah, betul. inilah itulah. Heeh. Sekarang harus kreatif. Iya, harus Gimana kreatif. caranya pakai virtual ini tetap Betul. bisa terjalin. Betul, si ngerjain dengan ospeknya. cara yang berbeda is Mm-mm, different. mm-mm. Sama value-nya pasti mereka juga nanti akan punya kenangan yang sama sih Iya. di masa depan ketika Iya, mereka itu ya. iya, iya. Ya seneng ya Seneng obrolannya hari. banget. Oke, Oke. kalau gitu mudah-mudahan teman-teman sekolah kita sehat selalu. Amin. Iya, sukses di tempatnya. Iya, dan berkreasi terus-menerus ya Iya. gitu, dan tetap sehat. Stay safe, prokes safe. jangan lupa harus dijaga pesan-pesan pandemi. Oke. Yuk kalau gitu kita ini aja Kita ketemu closing kali lagi. ya. ketemu lagi Ketemu lagi di episode next selanjutnya ya. berikutnya. Oke. Ya udah sih. Ya udah sih, bye.